Saudara-saudari, para meditator yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam rangkaian pendalaman meditasi Kristiani. Saya Buder Bayu CSA, dan kita akan bersama melanjutkan mendalami tema kesatuan dan transformasi dalam meditasi. Bacaan Injil pengantar akan menunjukkan kepada kita bahwa relasi dan kesatuan Yesus dengan Bapanya dibangun dengan doa yang sangat intens. Untuk itu marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati dan budi kita untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 32 sampai 38. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di tengah dinamika hidup Yesus yang sangat aktif, mengajar, menyembuhkan, mengusir setan, ada gerak mundur dalam keheningan. Setelah hari-hari yang sibuk dengan kegiatan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bahkan di perikop Injil yang lain diceritakan juga bahwa Yesus berdoa semalam-malaman sendirian. Yesus tidak pernah lepas dari Bapanya. Dalam keheningan, ia menemukan perutusannya. Dalam keheningan, ia menyadari bahwa kata-katanya, mujizat-mujizat yang terjadi, semua berasal dari Bapa yang mengutusnya. Ia mengajarkan pada kita bahwa Tuhan bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang begitu dekat. Bahkan kita diajak untuk menyebutnya sebagai Bapa. Relasi kita dengan Allah mestinya harus bertumbuh menjadi dewasa seiring dengan bertambahnya usia, pengalaman, dan pemahaman kita. Perubahan atau pertumbuhan inilah yang seharusnya didorong oleh gereja dan membiarkan image-image atau konsep kita tentang Tuhan tumbuh menjadi dewasa. Ini adalah tahap iman, tahap pertumbuhan spiritual. Tahap ini seharusnya sejalan bersama pertumbuhan psikologis.
Tetapi sayangnya banyak orang yang kehidupan spiritualnya tidak bertumbuh dewasa. Dan ini akibatnya bisa sangat mengerikan. Ada orang-orang yang masih berpegang konsep bahwa Allah itu harus dibela mati-matian, bahkan jika perlu dengan menghilangkan nyawa orang. Bagaimana orang bisa membela Allah Sang Pencipta kehidupan dengan menghilangkan nyawa saudaranya? Ini hal yang sangat ironis yang disebabkan karena iman yang mandek, tidak bertumbuh. Nah, pada masa kanak-kanak, kita merasa aman dan damai dalam keluarga. Lalu kita tumbuh ke level ajaib dari perkembangan iman. Kita mulai tertarik dengan keajaiban. Bahkan banyak orang berpikir bahwa tujuan dari doa adalah membuat keajaiban, membuat mujizat, mendatangkan mujizat. Padahal hidup dan kehidupan itu sendiri adalah sebuah mujizat yang terjadi terus-menerus, setiap hari. Tetapi seringkali hal ini tidak disadari dan akhirnya tidak disyukuri. Tahap puncak perkembangan iman adalah persatuan, yang di dalam dan di luar jadi satu. Terjadi kontemplasi dalam aksi, di mana iman mendorong kita untuk berbuat sesuatu, dan setiap perbuatan kita merupakan perwujudan dari iman kita. Tumbuh kesadaran. Jika kita tidak sadar, tidak bangun, berarti kita tidak tumbuh dalam tahap iman yang dewasa. Karena hidup yang tidak disadari itu tidak layak untuk dihidupi. Maka kita perlu bangun, sadar, dan mengembangkan kualitas dari kemampuan memperhatikan. Bersikap kontemplatif dalam aksi membantu kita melihat seperti anak-anak, melihat apa adanya. Selalu dibayangi oleh rasa kagum spontan dan takjub kepada makhluk hidup dan realitas. Selalu diajak untuk melihat tidak dengan nafsu eksploitasi, memiliki, tetapi memandang dengan kesadaran pemahaman penuh bahwa ada Allah di situ dan sedang bekerja dan mencipta. Perhatian adalah hal yang paling penting dalam hidup. Ini yang membuat kita sadar sepanjang hidup. Jika kita menjalani hidup ini dengan tidak sadar, itu berarti kita hanya mendapat sensasi, bukan hidup. Berpindah dari kesenangan yang satu ke kesenangan yang lain, dari sensasi yang satu ke sensasi yang lain. Apakah kita sungguh sadar, terjaga akan misteri hidup ini, akan luar biasanya diri kita, dan bersyukur setiap saat karenanya? Atau kita selama ini mungkin hanya berpindah dari sensasi yang satu ke sensasi yang lain? Mengembangkan perhatian, mengembangkan atensi merupakan landasan penting untuk membangun kualitas relasi manusiawi kita yang merupakan dasar penting dalam hidup. Tidak peduli seberapa berhasil kita menurut pandangan dunia, jika relasi kita bukan merupakan pemberian diri, cinta, merawat, apa gunanya? Dan jantung dari kemampuan berelasi kita adalah kualitas perhatian. Ini sebabnya meditasi sangat penting untuk membawa kita melalui tahap pertumbuhan iman dari anak ke dewasa. Karena meditasi adalah soal membangun dan melatih atensi murni. Ini nampak jelas waktu kita sedang meditasi. Kita mengambil satu kata doa dan mengulang-ulang kata tersebut, memberi perhatian, memberi atensi pada kata itu. Dan lalu di tengah perjalanan kita menemukan bahwa kita melantur.
kita kurang perhatian, tidak fokus. Pikiran kita terganggu. Tapi kita diajak kembali dengan lembut untuk mengucapkan kata doa kita. Dan setiap kali kita kembali ke kata itu, maka kapasitas atensi kita diperkuat. 10 kali kita melantur, 10 kali kita mencoba untuk kembali. 50 kali melantur, 50 kali kita berjuang untuk kembali. 100 kali melantur, 100 kali kita berjuang untuk kembali mengucapkan kata doa kita. Jadi otot konsentrasi kita dilatih, diperkuat. Saat melalui tahap-tahap kehidupan, semakin kita sadar betapa hidup itu sebenarnya tidak pasti. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini, kecuali kematian dan perubahan itu sendiri. Kedewasaan itu sulit untuk ditentukan, karena kedewasaan lebih pada cara melihat, cara kita memahami, cara bersikap, cara berhubungan dengan dunia. Ada orang tua yang sama sekali tidak dewasa, tetapi ada juga orang muda yang nampak dewasa cara berpikir dan bersikapnya. Nah, meditasi membantu kita dalam proses kedewasaan ini. Tapi kita tidak melarikan diri dari masalah dengan meditasi. Komitmen untuk bermeditasi dan komitmen untuk bertindak dan berkata benar, itu adalah kualitas kedewasaan kita. Menjadi dewasa itu melibatkan proses memahami diri dan menerima diri. Dan dalam proses mendewasa itu, kita belajar banyak hal. Di antaranya adalah mengampuni, belajar nilai penderitaan, belajar apa itu cinta. Cinta itu dalam dan misterius. Cinta adalah di mana kita mampu memberi perhatian. Yesus bahkan meminta kita mencintai musuh kita. Cinta adalah memasuki keheningan Tuhan. Seorang mistikus dari Jerman, Mr. Eckhart, pernah menulis bahwa tidak ada yang seperti Tuhan selain keheningan. Lalu, apa itu keheningan? Sebenarnya keheningan adalah hasil dari memperhatikan, hasil dari perhatian, atensi. Kita tahu itu dalam meditasi. Dengan mendengarkan kata doa, kita menjadi hening. Mengapa Tuhan seperti keheningan atau keheningan itu seperti Tuhan? Tuhan adalah atensi yang murni. Tuhan adalah cinta dan atensi adalah cinta. Kita tidak bisa mencintai tanpa memberi perhatian. Ketika meditasi menjadi bagian hidup kita, maka sikap hidup, wawasan menjadi sangat berarti bagi kita. Perikop-perikop Injil yang kita dengar dan baca tiba-tiba atau secara bertahap menjadi sangat bermakna dan menyentuh. Karena meditasi mendorong kesadaran manusia. Kita akan menjadi lebih peka, menjadi lebih hening. Perubahan besar dalam hidup ini sebenarnya sangat jarang terjadi. Seringkali hidup kita adalah sebuah rutinitas. Jadi banyak yang mengira bahwa kedewasaan itu ditunjukkan oleh semakin putihnya rambut. Jadi kita harus punya komitmen untuk belajar dewasa, dan meditasi adalah salah satu jalan untuk membangun komitmen itu. Semakin dewasa berarti semakin menemukan kesadaran yang makin mendalam. Makin sadar, makin bisa melepaskan kontrol, kepemilikan, rasionalisasi, bahkan ide tentang gagal dan berhasil. Semakin bisa sumeleh atau menerima, semakin pasrah.
Ilusi terbesar zaman ini adalah kita tidak punya waktu untuk bermeditasi. Sebenarnya waktu adalah tentang prioritas. John Min menyatakan bahwa waktu yang paling penting dalam satu hari adalah waktu saat meditasi. Mungkin kita belum sampai ke sana, tapi saat itu akan tiba. Kita punya waktu untuk melihat makna di balik semua pengalaman kita dan waktu untuk menikmati keindahan saat itu. Sukacita adalah saat sekarang, bukan kemarin dan bukan besok. Sukacita kita rasakan sekarang ini. Itu adalah rahmat yang diberikan pada kita seperti yang dikatakan Paulus. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tahap akhir dari pertumbuhan spiritual adalah transformasi. Dalam perjalanan hidup kita selalu ada gangguan, selalu ada pelanturan. Dan dalam meditasi pun, pelanturan selalu datang dan pergi, bahkan sampai akhir hidup kita. Namun tidak ada alasan untuk tidak bermeditasi. Hanya perlu memahami apa hakikat meditasi itu. Ini bukan sekedar pengosongan pikiran. Meditasi adalah sebuah proses cinta yang berakhir pada perhatian penuh. Ini lebih pada bagaimana kita mengucapkan mantra dengan tekun, kata doa kita dengan sabar. Bukannya gelisah karena mengalami banyak pelanturan. Banyak yang merasa gagal karena mengalami lebih banyak pelanturan dan akhirnya menyerah. Saya tidak bisa melakukannya, ini bukan buat saya, nggak cocok. Tapi sebenarnya kita melakukan hal yang keliru. Jadi ingatlah, meditasi adalah sebuah proses belajar. Dan dalam proses belajar ini, kita tidak akan mundur atau kehilangan keyakinan karena pelanturan yang dialami. Sumber pelanturan adalah pikiran yang terbagi. Ego kita. Ego kita tidak sepenuhnya jelek, ya. Kita perlu ego dan ego perlu berkembang dengan alami. Tetapi pada titik tertentu, ego bisa menghalangi kita untuk berkembang secara spiritual. Karena membuat diri menjadi sentral, kita perlu mengenali gerakan ego. Dan proses meditasi membantu kita mengenali diri dan menerima diri. Meditasi juga membantu mengenali saat ego mengambil alih pikiran, mengambil alih kendali dengan perasaan tidak aman, perasaan marah, perasaan tersaingi, perasaan iri, cemburu, keinginan untuk tampil menjadi nomor satu. Kita bisa mengenalinya dengan lebih jelas karena proses meditasi. Dan karena kita bisa melihatnya, maka lebih mudah untuk mengontrolnya. Kemampuan untuk melihat ini merupakan aspek pengenalan diri yang lebih dalam. Ego selalu mengalihkan perhatian pada diri sendiri. Perasaanku, kesenanganku, pelarianku, profilku, bagaimana orang menyukaiku. Itu cara kerja ego. Perhatian pada diri. Di meditasi kita belajar untuk mengalihkan fokus kesadaran dari perhatian pada diri sendiri. Ini tidak mudah, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Yang membuat tidak mudah adalah karena kita terbiasa berpusat pada diri, pada aku. Dan ini sebenarnya sebuah pembebasan diri yang luar biasa. Karena dunia kita lalu akan berubah menjadi luas. Kita keluar dari penjara keakuan. Dengan demikian kita paham mengapa meditasi tidak semudah yang dibayangkan. Dalam meditasi kita sungguh-sungguh bekerja untuk keluar dari keakuanku. Tetapi tidak dengan menghancurkan ego. Namun
dengan menyembuhkan ego. Kita ingin agar ego kita itu sehat dan menjadi pembantu yang baik, bisa menjadi kendaraan untuk menghantar kita pada diri yang sejati. Yesus berkata, "Jika engkau mau mengikuti aku, tinggalkan segala kepunyaanmu, tinggalkan egomu." Bagaimana melakukannya? Ucapkan kata doamu dan taruhlah segenap perhatianmu pada kata doa itu. Meninggalkan ego juga merupakan pengalaman mati. Meditasi mengajar kita untuk melepaskan diri, kehilangan diri, sehingga kita bergerak untuk menemukan diri yang sejati. John Wayne berkata, setiap kali kita bermeditasi, kita masuk dalam misteri Paskah, dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kebangkitan ini merupakan transformasi diri menuju kesadaran tentang makna hidup dan mati. Inilah jantung dari Kristianitas. Jika Kristus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia, tidak ada penebusan, dan kita masih dalam kondisi dosa. Dosa dalam hal ini adalah keterpecahan diri. Kita masih tersangkut pada ego, tersangkut pada dunia yang terpusat pada diri, dan penolakan-penolakan pada situasi diri. Kebangkitan adalah pembebasan dari ego yang menunjukkan cara hidup yang lain. Iman dalam kebangkitan memberi makna utama hidup kita. Kematian bagi orang Kristen bukanlah akhir. Kematian merupakan transformasi ke dalam hidup yang kekal. Kita belajar untuk percaya pada kebangkitan saat kita masih hidup. Bahkan kita telah mengalami kematian dari ego dan kebangkitan diri yang sejati kita dalam Kristus. Maka marilah kita selama 20 menit ke depan menyediakan diri, mengangkat hati dan mengarahkan atensi kita pada Allah. Tidak berpikir tentang Allah, tetapi tinggal bersama Dia yang sangat mencintai kita. Menyingkirkan ego dan mempersilahkan Roh Allah memimpin kita masuk dalam persatuan dengan Kristus dalam keheningan. Dengan demikian, kita akan diubah secara perlahan menjadi pribadi yang sehati dan sepikir dengan Kristus. Marilah kita menyiapkan tubuh dan batin kita untuk bermeditasi bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada kehadiran Roh Putramu di dalam keheningan. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Mari kita duduk dengan tenang, dengan nyaman, punggung tegak setegak mungkin tetapi tetap rileks. Perlahan dengan lembut kita tutup mata kita. Tangan diletakkan di atas paha. Dengan telapak membuka ke atas. Simbol hati yang terbuka terhadap rahmat Allah. Sekarang marilah kita
mengamati nafas kita. Bernafas dengan teratur, dengan penuh rasa syukur. Nafas kehidupan yang setiap hari dianugerahkan oleh Allah kepada kita, membuat kita hidup. Dengan mengamati nafas dan mensyukuri setiap tarikan nafas, hati kita menjadi tenang. Batin kita menjadi damai. Pelan-pelan kita mulai masuk ke dalam keheningan dengan meninggalkan semua pikiran, angan-angan, rencana, kemarahan, lonceng itu tanda untuk mengajak kita agar masuk lebih dalam lagi dalam keheningan batin. Dengan penuh rasa syukur, kita mulai mengucapkan kata doa kita. Maranatha. Dengarkanlah gemanya dalam hati. Dan biarkan hanya kata itu yang bergema di batin kita selama waktu meditasi.
kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita semua kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kita saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan keraiman ilahi memenuhi setiap hati kita yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kita yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di dalam pertemuan mendatang. Tuhan memberkati. Oh, suster, bruder, Bapak, Ibu, meditator yang terkasih. Father Lawrence Freeman OSB adalah seorang imam Katolik dari Ordo Benediktin. Beliau adalah direktur WCCM, The World Community for Christian Meditation, di mana komunitas meditasi Kristiani Indonesia merupakan bagian dari WCCM. Secara rutin, Father Lawrence hadir menyapa meditator di Indonesia. Kali ini, Father Lawrence akan menyapa kita dalam acara webinar yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendengarkan pengajaran, bermeditasi bersama, dan bertanya jawab. Segera daftarkan diri Anda ke alamat atau scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih.